Mungkin kita kelasnya bisa memimpin doa. Baik. Sebelum kita belajar, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Mira, Ceria, Ipa, Irma, Iin. Baik, karena semuanya hadir pada hari ini, maka kita akan melanjutkan tentang materi minggu lalu yang masih ada hubungannya dengan teks puisi. Karena minggu lalu kita belajar tentang unsur-unsur teks puisi, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik, maka hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu tentang menulis langkah-langkah penulisan puisi atau menulis puisi. Nah, ada pendapat bahwa puisi yang baik dan benar, puisi yang baik itu puisi yang ditulis berdasarkan pengalaman kita pribadi. Kenapa demikian? Karena pesan yang bisa tersampaikan atau rasa dari mulai kalimat awal dari baris pertama sampai baris terakhir itu sampai maknanya ke pembaca. Kenapa? Karena kita bisa merasakan sendiri apa yang bisa kita tulis tanpa adanya manipulasi atau kebohongan di dalamnya. Nah, kita akan coba membuat atau merangkai puisi berdasarkan pengalaman yang sudah kita alami bersama ya. Contohnya, peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan banyak orang. Peserta didik mampu menulis gagasan pikiran, pandangan, harapan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Tujuan dari menulis puisi yaitu adalah peserta didik mampu mencari inspirasi untuk puisi yang ditulis berdasarkan pengalaman yang kalian alami. Yang kedua yaitu kalian mampu menciptakan puisi berdasarkan pengalaman tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam puisi. Berikutnya, apa sih yang akan membuat puisi itu indah dan menarik untuk dibaca oleh khalayak ramai? Yang pertama itu adalah tema. Tema adalah inti atau pikiran yang ingin disampaikan dalam puisi. Seberapa besar sih pengaruh tema dalam puisi itu? Tema berpengaruh sangat besar karena tanpa adanya tema tidak mungkin menyusun kerangka-kerangka puisi itu. Yang kedua adalah memilih diksi atau kata-kata yang akan kita tulis di dalam puisi kita. Diksi atau pemilihan kata-kata yang sesuai dengan suasana atau makna yang disampaikan itu akan membuat indah dan juga mempertegas puisi yang kita buat. Kata-kata yang buat bermakna dan juga estetis dapat menggugah para pembaca sehingga bisa membaca puisi kita secara berulang-ulang. Ketiga yaitu adalah menyusun baris dan bait. Baris dan bait dalam puisi adalah biasanya terdiri dari kata-kata atau frasa dan bait adalah kumpulan dari baris. Silakan mungkin bisa diperhatikan dari seria yang saya tampilkan. Contohnya di sini adalah puisi 3 baris dan 1 bait. Dalam susun yang menetap itu adalah 1 baris. Malam yang pekat tanpa sinar 1 baris. Hatiku hampa tanpa bayanganmu 1 baris. Nah, kumpulan dari baris-baris ini adalah dinamakan bait. Yang keempat adalah menggunakan majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa seringkali kita temukan di puisi-puisi atau ada karangan-karangan lain. Majas seperti metafora, majas simile, personifikasi atau hiperbola memberikan keindahan dan makna mendalam pada puisi. Gaya bahasa menciptakan suasana tertentu dalam puisi. Contohnya metafora. Terlihat pada ungkapan kalimat yang bisa dilihat oleh anak-anak sekalian. Engkau adalah mentari yang tenggelam. Yang kedua adalah personifikasi. Contohnya itu adalah angin berbisik dalam gelap malam. Berikutnya adalah menentukan irama dan rima. Nah, untuk puisi yang sering kita
adalah kesamaan bunyi di akhir kata setiap baris. Irama dan rima dapat digunakan untuk menambah estetika puisi, tetapi itu tidak wajib di puisi sampai sekarang. Yang berikutnya adalah menyuntik dan menyempurnakan karya kalian. Setelah menulis, kita diperkenankan atau diharuskan untuk membaca ulang puisi. Kenapa? Karena banyak sekali diksi-diksi, rima, dan kesesuaian tema yang kadang kita tidak perhatikan. Penyuntingan juga untuk memperbaiki kesalahan atau menambah elemen estetis. Nah, ada tips yang dapat saya berikan untuk menyuntik dan menyempurnakan puisi kita sehingga layak untuk dipublikasikan. Contohnya, kita bisa meminta orang lain untuk membaca puisi kita sehingga kita bisa memberi masukan sendiri untuk puisi yang dibacakan itu. Kadang-kala kalau kita cuma membaca tanpa membaca secara berikut, ini adalah contoh puisi berdasarkan pengalaman yang ditulis oleh penyair ternama. Mungkin adik-adik semua sudah kenal dengan dia, yaitu Hairil Anwar, yaitu dalam puisinya berjudul Aku. Silakan dibaca dulu. Baik, ini menceritakan tentang Hairil Anwar yang pernah di masa kepemimpinan Orde Baru, masa Soeharto. Waktu itu dia ditembak sehingga peluru menembus kakinya. Nah, dia tuangkan ke dalam puisi yang dia ciptakan berjudul Aku. Nah, itu tadi beberapa tips-tips atau langkah-langkah yang bisa anak-anak lakukan sehingga puisi kalian bisa menjadi estetik. Baik, sebelum itu, sebelum kita melangkah pada tugas yang akan saya berikan, mungkin semua bisa berdiri. Kita akan melakukan ice breathing dulu. Baik, mungkin bisa berhadapan-hadapan. Ya, silakan tangannya seperti sedang bersalaman tapi tidak menyentuh. Baik, gamesnya bernama Abu dan Abi. Sisi kanan saya Abu, sisi kanan kiri saya Abi. Jika saya menyebutkan kata Abu, maka yang namanya disebut berusaha untuk menangkap tangan lawannya. Mengerti? Baik, saya mulai ya. Abu, Abi, Abu. Ya, dari teman-teman meriah. Baik, untuk materi menulis puisi, apakah ada pertanyaan? Silakan, Nurul Syafira. Baik, pertanyaannya yaitu bagus sekali, yaitu apa bedanya cerpen dan puisi? Cerpen merupakan karangan yang ditulis dalam paragraf atau dideskripsikan, sedangkan puisi adalah karya sastra yang disusun dalam baris dan juga baris. Mungkin itu saja penjelasan singkat dan mungkin spesifik antara perbedaan cerpen dan puisi. Nah, perlu ketahui bahwa di dalam cerpen, saya singgung sedikit tentang cerpen. Ada salah satu tokoh cerpen horor ternama di dunia yang bernama Stephen King. Dia pernah menerbitkan sebuah cerpen yang berjudul Training. Nah, sebelum cerpen itu sukses dan laris di pasaran, perlu diketahui bahwa cerpen itu sebenarnya sudah 30 kali ditolak oleh penerbit. Kenapa? Karena alasannya tidak diketahui juga, tetapi naskah itu sempat dibuang dan masuk ke dalam tong sampah. Suatu ketika naskah itu kembali dipungut oleh sang istri.
kemudian dibaca dan dikembalikan kepada suaminya untuk diteruskan kembali. Nah, kemudian suaminya mendengarkan apa kata istrinya sehingga dia kembali mengubah sedikit demi sedikit cerpen tersebut dengan masukan sang istri. Sehingga kemudian diterbitkan kembali, akhirnya cerpen tersebut laris dan sukses besar di pasar cerpen. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah ini bahwa kita sebenarnya tidak hanya memerlukan diri kita untuk menghasilkan sebuah karya, kita juga perlu motivasi, dorongan dan bantuan orang lain dalam menghasilkan sebuah karya, karena kita tidak bisa menilai karya kita sendiri karena baik buruknya karya kita tidak bisa deskripsikan sendiri. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Nah, untuk lembar kerja peserta didik saya akan bagikan, kemudian dikerjakan di rumah melalui aplikasi Quizzes, dikirimkan di Quizzes ya anak-anak sekalian. Baik, mungkin itu saja